Shalom, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Perkenalkan, ini teman saya namanya Henny. Dia mau menyampaikan kesaksian. Sebelumnya dia belum mengenal Kristus, masih agama nenek moyang. Terus kemudian dia mengenal Kristus dengan caranya yang ajaib. Tuhan berikan mujizat, Tuhan berikan keselamatan dan juga pemulihan di dalam segala segi dalam kehidupannya. Saya persilahkan teman saya Henny untuk menyampaikan kesaksiannya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Saya namanya Henny. Tahun ini saya udah umur 61 tahun. Saya mau bersaksi nih, mau bagi kehidupan saya nih. Saya mau bagi kepada Bapak Ibu. Saya ini asal dari Medan, kota Medan. Saya menikah dengan pria orang Bangka. Ya, jauh ya, Medan ketemu Bangka. Nah, waktu saya menikah, saya sudah umur 30 tahun. Suami saya beda saya 4 tahun. Tetapi saya nggak punya anak. Selama 4 tahun saya nggak bisa punya anak. Karena dokter mengatakan saya itu nggak bisa punya anak. Karena saya ada masalah dengan di kandungan saya. Jadi dokter, udah 6 dokter ya saya kontrol itu semua katakan ibu itu susah punya anak. Jadi ceritanya gini loh. Ini wanita itu punya indung telur 2 ya. Ini kan untuk tempat anak. Yang satu itu ada tumornya, Bapak Ibu, ada tumor. Maka terus karena dokter bilang ada tumor, terus dokter tuh potong satu. Dia kan ada indung telur 2, yang satu dipotong sama dokter, dia tinggal satu. Nah tinggal satu ini, di satu ini, indung telur ini di dalamnya itu juga ada tumor, gitu loh. Nah coba kita bayangin. Nah ini 2 ini harus taruh anak. Yang satu udah dipotong sama dokter, tinggal satu. Satunya aja juga ada tumor. Lah, anak kita mau taruh di mana? Nah, waktu itu saya sempat sedih juga ya. Dokter mengatakan kayak gini, saya lagi mikir kalau saya tahu saya punya masalah kayak gini, penyakit kayak gini, saya nggak mau menikah. Karena saya juga takut nanti kalau saya udah menikah, lelaki kalau lihat kita nggak punya anak, nanti dia bisa kawin lagi kan gitu. Tapi ya puji Tuhan, saya 4 tahun gak punya anak. Jadi satu hari suami saya ajak saya ke rumah temennya ditinggal di Bojong. Orang sama-sama kuliah, teman kuliah. Terus saya cerita tentang saya. Terus rupanya temennya itu istrinya masalahnya hampir mirip kayak saya, tapi dia udah punya anak. Nah itu dia ajak kita ke gereja. Udah Henny, ke gereja aja, bagi Tuhan gak ada mustahil, katanya gitu kan. Nah cerita singkat, saya ikut dia ke gereja. Nah waktu itu saya ke gereja Tiberias ya, gereja Tiberias di Jakarta Tower. Terus saya datang sendiri sama teman-teman saya, ajak saya, katanya Pak Riaji dipakai Tuhan, nggak punya anak bisa punya anak, sakit kanker tumor bisa sembuh melalui perjamuan kudus, melalui dibaptis. Nah saya ikut teman saya pergi. Pak Riaji waktu khotbah itu banyak orang, rame banget ya. Terus mereka ngomong sama Pak Riaji bahwa teman saya ini mau punya anak. Nah Pak Riaji itu ngomong sama saya, ibu dibaptis ya bu ya, katanya sama suami berdua sehati. Nanti minggu saya baptis. Nah saya pulang, saya cerita sama suami saya. Suami saya juga nggak banyak komentar. Nah cerita singkat, kita dibaptis nih. Waktu dibaptis ya, di dalam air Pak Riaji ngomong, ibu mau minta apa, bicara sama Tuhan. Nah saya waktu itu saya bilang, Tuhan berkatilah kandungan saya, jika Tuhan ada, berkati kandungan saya supaya apa yang dikatakan dokter saya nggak punya anak, tapi jika Tuhan mau, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Nah saya dikasih satu anak aja nggak apa-apa, saya bilang yang penting saya punya anak gitu loh. Nanti kalau saya ikut Yesus, ada orang bilang Yesus tuh luar biasa, tapi mana kamu mau punya anak gitu kan. Tapi waktu itu saya udah bilang, sekalipun saya nggak dikasih punya anak, tapi saya mau tetap ikut Tuhan gitu. Nah
waktu saya minta begitu, waktu setelah dibaptis, bulan ini dibaptis, bulan depan saya langsung positif, Bapak Ibu ya. Keajaiban Tuhan langsung terjadi loh. Ternyata kalau kita mau percaya Tuhan itu nggak boleh ragu-ragu, harus sungguh-sungguh. Nah, saya dikasih karunia seorang wanita, anak cewek ya, seorang wanita sekarang udah umur 25 lebih ya. Terus saya ini berjalan hidup ini saya lagi mikir nih, dulu saya nggak pernah rencana mau jadi orang Kristen ya. Saya nggak, karena saya orang Medan ya. Orang Medan tuh rata-rata sembahyang Buddha ya, Bapak Ibu ya. Nah, waktu itu saya pernah sekali waktu belum menikah ya. Belum menikah kan mama saya kan ada di rumah, ada Kuan Nim. Di atas ada Kuan Nim, di bawah itu kan ada datuk, nanti cukong ya, ada datuk. Setiap Kamis itu kita pasti sembahyang datuk, pakai pisang, pakai menyen gitu ya, pakai dupa. Nah, satu hari ada teman mama datang dari Medan. Dari Medan dia bawa anak rajang satu, anak laki tinggi besar. Mamanya itu bilang gini, teman mama saya, di sini ada dokter nggak ya? Badan saya kurang enak. Jadi mama saya bawa dia ke dokter dekat itu di rumah Taman Kota. Nah, anaknya itu ada sama saya, sama kita di rumah kan ya. Mamanya ada bilang, wah hari ini kamu sembahyang ya? Iya. Waduh, anak saya ini sekarang belakangan ini kalau dia kecium bau dupa, hiong gitu ya, dia bisa loktong, bisa kesurupan. Nah, saya lagi nonton TV, ada sama adik saya juga, sama dia. Tiba-tiba dia dari sofa dia langsung nyungsuk ke bawah ya. Tuh dia kayak ngesot-ngesot gitu ke tempat sembahyang saya itu tadi. Langsung dia banting-banting gitu. Yang punya rumah mana? Yang punya rumah mana katanya. Saya lari, saya takut kan. Saya kan nggak tahu apa-apa, saya takut, saya lari. Mama, si Kim Seng itu loktong lu. Mama saya langsung pulang sama mama dia tuh kan, kata mamanya bener kan saya bilang katanya. Nah, sampai di rumah mama saya setuju. Terus dia bilang, yang punya rumah siapa? Mama saya bilang saya. Mau diselamatkan nggak? Mau diberkati nggak? Mau. Lah saya ini 5 saudara katanya. Saya tuh adik yang paling kecil. Saya tuh butuh permen kalau sembahyang. Saya harus dikasih permen katanya. Ya, kita lari ke warung beli permen. Nah, sejak itu setiap kali sembahyang hari Kamis kita pasti ada permennya. Nah, Bapak Ibu, waktu kita belum diselamatkan Tuhan ya, kita itu mata hati kita itu semua tertutup. Saya baru tahu tertutup, kita nggak tahu. Setelah kita diselamatkan, kita mata hati kita itu dibuka sama Tuhan, bahwa mana yang benar, mana yang nggak benar. Nah, kalau Tuhan yang benar, mana mungkin sih? Namanya Tuhan kan dia justru dia yang beri kasih beri kasih kita kan, bukan kita yang beri. Untuk permen aja dia mesti minta permen. Kamu mau selamat nggak? Harus kasih permen gitu. Sekarang saya ikut Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu nggak pernah minta apa-apa sama kita. Tuhan Yesus maunya hati kita aja yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Masuk ke kamar, kita nggak usah sembahyang ini sembahyang itu. Dulu mama saya masih sembahyang, repot banget, kasihan banget. Setiap kali mau Imlek mau Sincia, mama saya itu ke Cinta Yen, ke toko 3 belanja itu satu becak itu penuh barang-barang sembahyang. Nanti mama saya udah beli capek-capek pulang, sampai di rumah nanti ada ketinggalan lagi, mama saya kesel lagi, mau pergi lagi gitu. Kayak kasihan banget ya. Tapi sejak kita ikut Tuhan kayaknya simple banget. Tuhan kita itu ya Yesus Kristus itu benar-benar simple. Dia nggak nyusahin kita. Kalau kita butuh Dia, kita mau ngomong apa-apa, kita masuk kamar, kita berdoa, kita tutup kamar, Tuhan ada di mana-mana ada. Dia mendengar kita. Nah, Bapak Ibu, sejak saya ikut Tuhan, saya banyak sekali menerima mujizat Tuhan. Saya banyak sekali mengalami mujizat Tuhan. Ya, saya ada masalah, bukannya manusia hidup nggak ada masalah ya, tapi masalah itu Tuhan atasi semua. Nggak sampai membuat kita stres, nggak membuat kita sampai kekurangan. Ya, anak saya mau kuliah juga, saya waktu itu gaji suami saya kecil banget. Saya nggak pernah punya motivasi untuk pinjam-pinjam, minta-minta sama orang. Tapi saya berdoa, bersujud kepada Tuhan. Modalnya dengkul, lutut. Ya, tapi bagi Tuhan tuh benar nggak ada mustahil. Bagi orang yang percaya sungguh-sungguh nggak mustahil. Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan cukupi semua kebutuhan kita. Dia nggak pernah mempermalukan anaknya. Yang penting kita punya hati yang sungguh-sungguh. Sejak saya ikut Yesus, saya nggak pernah sembahyang yang lain lagi. Padahalnya jujur ya Bapak Ibu, saya tuh nggak pernah rencana jadi orang Kristen, jujur.
Karena saya orang Medan, kita itu orang Medan tuh semua sembahyang Buddha. Dan saya itu Mak Kuan Yin tuh yang di rumah mama itu saya ngurus semuanya. Saya ngurus, saya bersihin semua. Tiap hari itu tugas saya. Nah, saya pikir nanti saya kalau udah menikah, saya itu akan mempunyai Kuan Yin di rumah. Tapi ternyata beda. Tuhan berfirman, bukan rencanamu tapi rencanaku. Bukan engkau pilih saya, tapi saya yang pilih kamu. Jadi saya itu merasakan saya itu dipilih Tuhan. Bukan saya pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saya. Gitu loh. Jadi sampai hari ini saya merasa bahagia ikut Tuhan. Saya nggak pernah kekurangan, saya nggak pernah pinjem-pinjem, saya nggak pernah utang-utang sama orang. Saya jalankan hidup ini dengan ucapan syukur aja sama Tuhan. Nah, ini gini loh kesaksian saya nih ya Bapak Ibu. Saya ini tidak mau jadi orang egois ya. Karena Tuhan pernah berfirman, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil ini kepada orang yang mau percaya diselamatkan. Kalau nggak mau percaya itu akan binasa. Saya sebagai umat Tuhan, saya udah percaya Tuhan, saya sudah diselamatkan Tuhan. Saya harus beritakan Injil ini kepada Bapak Ibu yang belum diselamatkan, supaya Bapak Ibu tidak binasa, Bapak Ibu juga diselamatkan. Jika Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, yang nonton video YouTube ini, bukan satu kebetulan kalau Bapak Ibu nonton video ini, jangan keraskan hati, bukalah hatimu, terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ya, supaya segala sesuatu tidak terlambat, tidak ada rugi. Saya tidak suruh Bapak Ibu pindah agama ya, saya hanya memberitahukan di dalam Yesus itu ada keselamatan. Karena di dunia ini banyak Tuhan itu banyak. Orang agama Buddha ada Tuhan, orang India ada Tuhan. Tapi Tuhan itu, agama itu tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita hanya Yesus Kristus. Ya, kita coba lihat ya. Hanya Tuhan saja. Mana ada seluruh dunia ini orang, ada Tuhan yang mau turun ke bumi, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Hanya Yesus. Hanya Yesus satu-satunya. Karena dia ada berfirman di dalam Yohanes 14 ayat 6. Di situ dikatakan, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang mau menuju kepada Bapa harus melalui aku. Jadi kita kalau mau masuk surga harus melalui Yesus. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pesan dari saya, kesaksian saya bagi Bapak Ibu. Jangan ulurkan waktu, jangan keraskan hati. Percayalah, bukalah hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Ini kesaksian saya buat yang belum percaya. Yang sudah percaya, tetap setia, tetap percaya Tuhan, jangan ragu, jangan bimbang, jangan tanggung-tanggung, jangan tinggalkan Tuhan. Masalah apapun, jangan tinggalkan Tuhan. Rugi besar kita tinggalkan Tuhan, karena kerajaan surga tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, ini kesaksian saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati yang semua mendengarnya. Amin. Amin. Kita doa ya. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, Mengalirlah Tuhan. kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, amin. Bapa, pada siang sore hari ini Bapa, kami bersama bersehati berdoa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua teman-teman, semua keluarga besar, semua yang menonton video YouTube ini Tuhan, Kau jamah hati mereka, Kau ketuk pintu hati mereka Tuhan. Singkapkan selubung-selubung yang menutupi mata hati dan pikiran di dalam nama Yesus Kristus. Mengalir kasih dan kuasa Tuhan, sehingga belum mengenal Kristus boleh percaya Yesus. Mereka boleh mencari Allah yang benar, Allah yang hidup. Karena di akhir
zaman ini akan ada banyak kegoncangan, ada banyak kematian, ada banyak penyakit sampar, penyakit corona di kiri kanan kami. Banyak yang oh Tuhan telah berpulang tapi tanpa tujuan yang pasti. Sebab itu Tuhan berikan jaminan kepastian kepada setiap kami dan juga yang mendengar, bahwa hanya di dalam nama-Mu, bahwa di dalam kuasa-Mu Tuhan ada keselamatan kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengalirlah Roh Kudus melalui video YouTube ini sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Kami di dunia ini hanya sementara dan kekekalan Tuhan selamanya bersama Engkau di surga. Barang siapa yang percaya kepadamu diselamatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersehati. Haleluya. Amin. Sampai Puji nama jumpa. Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin.